Dan untuk tema kita hari ini yaitu Nabi Muhammad SAW teladanku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kami berharap setelah melaksanakan pembelajaran anak-anak dapat yang pertama yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad memiliki kepribadian yang sempurna. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan. Beliau merupakan suri tauladan bagi umat manusia. Sejak kecil sampai dewasa, beliau terkenal sebagai orang yang berbudi luhur dan tidak pernah berbuat keburukan. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah bersikap jujur sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna. Kesempurnaan beliau melebihi dari kesempurnaan nabi-nabi yang lain. Dan di dalam diri beliau terdapat teladan yang baik yang perlu dicontoh oleh kita semua umat manusia. Nah, untuk anak-anak lebih jelas lagi mengetahui sifat apa saja yang terdapat di dalam diri Nabi Muhammad SAW, mari bersama-sama kita menyimak materi berikut ini. Sifat jujur beliau dicontohkan ketika berdagang maupun setelah menjadi seorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk bersikap jujur. Jujur kepada siapa saja anak-anakku? Yang pertama tentunya jujur kepada Allah, kemudian jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, dan juga jujur kepada guru. Nah anak-anakku, marilah kita amati gambar berikut ini. Mungkin saja pernah kamu lakukan ya. Pada suatu hari, kamu dan teman-temanmu sedang bermain lompat-lompatan tali di halaman sekolah. Kemudian kamu menemukan uang dan kamu tidak tahu siapa pemilik uang itu. Karena kamu tidak mau mempergunakannya, kemudian kamu menyerahkan kepada gurumu dan meminta tolong untuk memberitahu teman-temanmu. Kemudian gurumu memberitahu teman-temanmu dan memberikan uang itu kepada pemiliknya, dan kamu pun mendapat pujian dari teman-temanmu, dari ibu gurumu karena kamu sudah bersikap jujur. Nah anak-anakku, perilaku yang satu ini tentunya tidak dan tidak boleh dilakukannya, yaitu ketika sedang melaksanakan ujian. Ada hal yang harus kita hindari, yaitu apa? Ya, betul sekali, mencontek ya. Kalian harus yakin dengan kemampuan yang kalian miliki, tidak melihat kanan kiri ketika sedang ujian ya. Ada yang seperti itu? Gak ada ya, semuanya anak-anak kelas 2 semuanya soleh dan solehah. Kemudian anak-anakku, kapan sih dan di mana kita harus jujur? Kita harus jujur kapanpun dan dimanapun. Kita harus bersikap jujur, baik jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jujur tidak terbatas pada tempat dan jujur tidak terbatas pada waktu. Nah anak-anak, sekarang ini adalah beberapa manfaat sikap jujur. Yang pertama, dengan sikap yang jujur kalian akan disayangi oleh Allah, kemudian akan disenangi orang tua, lalu kalian akan memiliki banyak teman, dan juga jujur akan membawa kalian kepada kebaikan. Baik anak-anak, itu dia materi kita hari ini. Kami berharap kalian bisa mempraktikkan, mengamalkan perilaku jujur yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan untuk menutup materi kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.